Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD resmi memperkenalkan salah satu alutsista terbarunya, tank Harimau, dalam gelaran TNI AD Fair tahun 2025 pada Sabtu 20 September 2025 di Monumen Nasional atau Monas. Tank Harimau menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut, mengingat kendaraan tempur ini merupakan hasil kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki. Tank Harimau dikenal juga sebagai Kapan MT yang dirancang untuk mendukung operasi militer di berbagai kondisi medan dengan mobilitas tinggi dan daya tembak kuat. Berita selanjutnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengecam aksi pakar telematika Roy Suryo CS yang mendatangi makam keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman menilai bahwa tindakan yang dilakukan Roy Suryo tersebut sangat tidak bermoral dan hanya sekedar mencari sensasi semata. Andi menyebut kunjungan ke makam tersebut semakin menunjukkan jika tujuan mereka sedari awal bukan untuk mencari kebenaran ijazah Jokowi. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengecam aksi pakar telematika Roy Suryo CS yang mendatangi makam keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman menilai bahwa tindakan yang dilakukan Roy Suryo tersebut sangat tidak bermoral dan hanya sekedar mencari sensasi semata. Andi menyebut kunjungan ke makam tersebut semakin menunjukkan jika tujuan mereka sedari awal bukan untuk mencari kebenaran ijazah Jokowi. Bahkan ia menyebut, Roy sudah kehabisan akal untuk menjelek-jelekan dan memfitnah Jokowi, sehingga pergi ke makam yang tidak ada kaitannya. Di sisi lain, Roy Suryo CS menyebut saat mengunjungi makam mereka menemukan sesuatu yang janggal dan tak lazim. Kunjungan yang dilakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini diunggah melalui kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 7 Oktober 2025. Terlihat Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi rumah Jokowi dan makam keluarga Jokowi di Solo. Dr. Tifa menyebut menemukan sesuatu yang janggal dan tak lazim saat mengunjungi ke lokasi tersebut. Ia menyampaikan dugaan bahwa almarhumah Sujatmi Noto Miharjo bukanlah ibu kandung dari Jokowi. Ia mengklaim menerima informasi dari warga lokal yang menyebut Sujatmi sebagai ibu tiri atau ibu angkat. Dr. Tifa juga menyoroti usia orang tua Jokowi saat kelahiran, yang menurutnya terlalu muda dan tidak lazim. Prosesi ziarah dilakukan di pemakaman Mundu Karanganyar, tempat almarhumah Sujatmi dan suaminya dimakamkan berdampingan. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menanggapi kunjungan Roy Suryo CS yang berziarah ke makam keluarganya. Gibran mengucapkan terima kasih atas perhatian Roy Suryo dan Dr. Tifa yang telah mendoakan kakek dan neneknya di makam keluarganya tersebut. Ia menyatakan bahwa makam keluarga Jokowi tersebut terbuka untuk dikunjungi oleh siapapun yang ingin mendoakan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons terkait pembangunan gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk beberapa waktu lalu. Purbaya menegaskan belum mengetahui ide pembangunan ponpes tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bahkan ia mengaku juga tidak mengetahui siapa yang pertama kali melontarkan usulan penggunaan uang negara untuk perbaikan bangunan ponpes itu. Meski begitu, Purbaya mengaku bakal menunggu proposal resmi terkait permohonan pembangunan kembali Ponpes Al-Khozini dari Kementerian Pekerjaan Umum selaku pengusul dan pihak pondok pesantren yang berkaitan langsung. Di sisi lain, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kementerian Keuangan Tri Budianto menjelaskan, pembangunan ulang Ponpes Al-Khozini dengan menggunakan duit negara sangat dimungkinkan. Apalagi, dalam APBN 2025 pemerintah telah mengadakan anggaran untuk penyelenggaraan program revitalisasi pondok pesantren. Ketika kejadiannya seperti robohnya pondok pesantren Al-Khozini yang dikarenakan ada masalah pada struktur konstruksi dan indikasi kelalaian dari pemilik, maka negara tetap bisa menanggung biaya pembangunan kembali pondok pesantren tersebut. Dalam hal ini, negara turut membantu pembangunan ponpes tersebut atas dasar rasa kemanusiaan kepada para santri yang terdampak. Diberitakan sebelumnya, ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi peristiwa tragis di penghujung September. Bangunan musola Ponpes Al-Khozini roboh pada 29 September 2025. Saat para santri tengah melaksanakan ibadah sholat asar. Proses pencarian dan evakuasi berlangsung selama 9 hari sebelum resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober 2025. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi'i menyebutkan bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 171 orang, terdiri dari 104 selamat dan 67 meninggal dunia, termasuk 8 potongan tubuh. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD resmi memperkenalkan salah satu alutsista terbarunya, Tank Harimau. Dalam gelaran TNI AD Fair 2025 lalu, pada Sabtu 20 September 2025 di Silang Timur Monumen Nasional atau Monas. Pameran yang berlangsung selama 2 hari ini menarik perhatian ribuan pengunjung dari berbagai kalangan. Tank Harimau menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut, mengingat kendaraan tempur ini merupakan hasil kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki. Tank Harimau dikenal juga sebagai Kaplan MT yang dirancang untuk mendukung operasi militer di berbagai kondisi medan dengan mobilitas tinggi dan daya tembak laut. Tank ini memiliki bobot sekitar 30 ton dengan panjang 7 meter, lebar 3,2 meter, dan tinggi 2,62 meter. Kendaraan tempur ini mampu melaju hingga 70 km per jam dan memiliki jangkauan operasi hingga 600 km. Dari sisi persenjataan, tank ini dilengkapi meriam kaliber 105 mm yang mampu menjangkau target hingga lebih dari 5 km tergantung jenis amunisi yang digunakan. Jarak tembak efektifnya sekitar 3 km menjadikannya sebagai salah satu tank kelas menengah dengan daya gempur signifikan.
Kombinasi antara mobilitas proteksi dan kekuatan ofensif menjadikan tank Harimau sebagai salah satu aset strategis dalam sistem pertahanan darat Indonesia. Modernisasi alutsista TNI AD tidak berhenti pada tank Harimau. TNI AD juga resmi diperkuat dengan sistem rudal balistik taktis Khan ITBM 600 buatan Turki. Alutsista TNI Angkatan Darat ini ditempatkan di markas Yonarmat 18 Buritkang, Tenggarong, Kalimantan Timur sejak 1 Agustus 2025. Rudal ini menjadi sistem persenjataan balistik pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan menandai peningkatan signifikan dalam postur pertahanan nasional. Rudal Khan merupakan versi ekspor dari rudal Bora yang dikembangkan oleh Roketsan dan merupakan hasil kontrak kerjasama antara Indonesia dan Turki yang ditekan pada Indo Defense Expo 2022. Khan ITBM 600 dirancang untuk serangan presisi jarak jauh dan menggunakan peluncur kendaraan taktis Tatra 8x8 yang memungkinkan mobilitas tinggi serta kemampuan shoot and scoot. Dengan jangkauan hingga 280 km, rudal ini dilengkapi sistem navigasi berbasis GPS, GLONASS, dan inersia dengan akurasi tembak di bawah 10 meter CEP. Rudal ini mempunyai berat total mencapai 2.500 kg dengan diameter 610 mm dan hulu ledak sebesar 470 kg. Dirancang untuk menghancurkan target strategis seperti pusat komando, radar, fasilitas logistik, dan bunker. Roketsan menyatakan rudal ini memiliki ketahanan terhadap cuaca ekstrim dan fleksibilitas tinggi di medan tempur. Dengan kehadiran Khan, Indonesia kini menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki kapabilitas second strike berbasis darat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan besar devisa negara yang hilang akibat impor bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Bahlil, impor minyak demi memenuhi kebutuhan BBM domestik membuat devisa negara hilang sebesar Rp776 triliun setiap tahunnya. Ia menjelaskan produksi minyak nasional hanya sebesar 212 juta barel per tahun, lebih rendah dari impor yang seharusnya sebanyak 330 juta barel. Rinciannya, 128 juta barel diimpor dalam bentuk minyak mentah, sementara 202 juta barel dalam bentuk BBM. Bahlil menyebut kondisi Indonesia saat ini berbeda, seperti tahun 1996 hingga 1997 saat Indonesia masih menjadi anggota OPEC. Lifting minyak saat itu mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sementara konsumsinya 500.000 barel per hari. Ia menegaskan masih besar ketergantungan pada impor minyak menjadi ancaman serius bagi kedaulatan energi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian untuk menekan impor, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya, kata Bahlil, strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor adalah meningkatkan produksi minyak nasional. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 40.000 sumur minyak, dengan 16.700 sumur aktif yang sebagian besar sudah berusia tua. Untuk mengoptimalkan produksi, Kementerian SDM akan melakukan intervensi teknologi seperti Enhanced Oil Recovery.
serta mempercepat eksekusi wilayah kerja migas yang telah memiliki Plan of Development. Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk mengaktifkan kembali ribuan sumber idle. Langkah ini diharapkan dapat menambah kapasitas produksi nasional dan mengurangi kebutuhan impor secara bertahap. Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria membahas sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai susunan Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Anies diketahui menyindir Presiden Prabowo yang memilih pembantunya berdasarkan koneksi bukan kompetisi. Riza menegaskan, Presiden Prabowo selalu mengajak semua partai, ormas, organisasi, komunitas, pengusaha, mahasiswa, dan buruh untuk berbuat sesuatu bagi negara. Hal itu disampaikan Riza di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa 9 Oktober. Ia menekankan yang paling penting adalah hasil kerja dari Presiden Prabowo. Menurutnya, program Presiden Prabowo sejauh ini selalu demi kepentingan rakyat. Riza mengatakan, setiap presiden memiliki cara masing-masing untuk menyusun kabinetnya. Ia menyebut Presiden Prabowo mengakomodasi sumber daya manusia terbaik untuk mengurus negara yang memiliki masalah kompleks. Sebelumnya, Anies Baswedan menyindir pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Anies menyebut praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan. Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam dialog kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah pada Rabu 8 Oktober. Menurutnya, sistem yang dibangun pemerintah tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, tetapi pada pertimbangan politik dan kepentingan politik.
Anies menegaskan, integritas adalah kunci dalam memperbaiki tata kelola dan sistem birokrasi yang kian rapuh. Menurutnya, keteladanan dan moralitas publik harus dimulai dari pejabat tinggi negara yang menjadi panutan masyarakat. Anies menyebut, tanpa hal itu, kebijakan publik hanya menjadi alat politik bukan sarana keadilan. Sebagai informasi, Anies mulai berpasangan dengan Ahmad Riza Patria dalam memimpin pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dilantik Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi pada 15 April 2020. Riza Patria terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang mundur karena pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden tahun 2019 bersama Prabowo Subianto. Belakangan ini publik dihebohkan dengan bahan bakar minyak atau BBM dari Pertamina yang tengah menjadi perhatian. Sebab, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berencana menjalankan program pencampuran BBM dengan etanol sebanyak 10%. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan energi. Diketahui etanol adalah senyawa kimia yang dikenal sebagai etil alkohol atau alkohol. Etanol sendiri banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan. Biasanya dicampur dengan bensin atau diesel dalam perbandingan yang berbeda-beda. Energi yang dihasilkan dari pembakaran etanol umumnya berasal dari sinar matahari yang diserap oleh tanaman. Lantas, apakah campuran etanol aman bagi kendaraan? Menurut pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu mengatakan, campuran etanol sebesar 10% atau E10 dalam BBM masih aman untuk digunakan pada mobil atau motor modern, terutama keluaran tahun 2010 ke atas. Pasalnya, komponen seperti selang, seal, pompa injektor, serta sistem kalibrasi ECU pada kendaraan tersebut umumnya sudah dirancang agar tahan terhadap sifat kimia etanol dan mampu bekerja dengan baik, meskipun bahan bakar telah dicampur etanol. Namun, kondisi berbeda akan terjadi pada kendaraan keluaran lama, terutama yang dibuat sebelum tahun 1990. Pasalnya, komponen karet dan logam pada sistem bahan bakar kendaraan tersebut akan berkarat jika menggunakan bahan bakar yang dicampur dengan etanol. Hal ini terjadi karena etanol mudah larut dalam air, sehingga bahan bakar campurannya dapat menarik kontaminan yang tidak terikat oleh bensin murni dan menimbulkan endapan di mesin. Jika dibiarkan, endapan itu bisa menyumbat filter atau injektor bahan bakar dan menurunkan performa mesin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa.
Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.